Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Angkatan 7 Gelombang 3. Nah, dalam video ini saya akan memberikan ringkasan materi mengenai akuntabel dan kompeten. Akuntabel secara substansi pembahasan yang berfokus pada pembuatan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam konteks ASN. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Selanjutnya, mengapa sih akuntabilitas itu penting? Nah, akuntabilitas itu penting karena pertama, adanya peran demokrasi, kedua, peran konstitusional, dan yang ketiga, peran belajar. Tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari 5. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Nah, kemudian adapun panduan perilaku atau kode etik akuntabel. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Alat akuntabilitas terdiri dari 3. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kerja. Yang ketiga, laporan kerja. Adapun framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Membangun lingkungan kerja akuntabel. Pertama, kepemimpinan. Kedua, transparansi. 3. Integritas. 4. Tanggung jawab. 5. Keadilan. 6. Kepercayaan. 7. Keseimbangan. 8. Kejelasan. 9. Konsistensi. Akuntabel dalam organisasi pemerintah. Transparansi dan akses informasi. Prinsip keterbukaan informasi publik. Pertama, semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat, kecuali informasi yang merugikan publik. 2. Permintaan tidak perlu disertai alasan. 3. Mekanisme yang sederhana. 4. Informasi harus utuh dan benar. 5. Informasi proaktif. 6. Perlindungan pejabat yang beritikat baik. Kompeten. Panduan perilaku atau kode etik kompeten. Pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, sikap, attitude, yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Standar kompetensi ASN. Pertama, kompetensi teknis berkaitan dengan teknis jabatan. Kedua, kompetensi manajerial untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. 3. Kompetensi sosial kultural. Prinsip pengelolaan ASN menggunakan sistem merit. Sebuah konsep dalam proses belajar diantaranya yaitu learn, unlearn, dan relearn. Dari ketiga konsep tersebut, kita bisa berbicara mengenai kemampuan kita untuk beradaptasi, menyelesaikan pemikiran, pengetahuan, dan keseluruhan diri kita pada perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perkembangan zaman secara keseluruhan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.